Coba aja, tolong dipraktekkan. Sekarang bayangin diri kamu mikirin yang negatif. Bayangin kalau diri kamu jelek, diri kamu gak punya duit, diri kamu dibenci banyak orang, terus sambil kamu bercermin, terus lihat tuh ekspresi mukanya gimana. Silakan difoto. Kalau udah, sekarang coba bayangin hal-hal yang positif tentang diri kamu. Kamu punya keterampilan, kamu punya temen, kamu masih bisa makan, betapa indahnya dunia ini, kamu bersyukur, kamu bisa masih melihat yang hijau-hijau, masih bisa beraktivitas. Nah, rasain itu sebagai bentuk rasa syukur kamu. Selamat pagi Kak Sam. Selamat pagi, ketemu lagi. Iya, makasih banyak ya udah nyempetin waktu datang lagi ke Ngaji Roso. Temen-temen seneng sekali. Kapan hari kita janjian tapi nggak bisa gitu. Iya. Alhamdulillah sekarang bisa. Kak Sam, kita akan ngomong soal LOC, Level of Consciousness gitu. Aktivitas apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan atau men-trigger vibrasi kita, frekuensi kita, energi kita itu menjadi lebih keren gitu ya. Dipandang juga enak, berpengaruh juga untuk kesehatan, kerezekian gitu. Mungkin diawali dari sini dulu Kak Sam. Wow, awalnya aja udah dalam ya. Sebenarnya kalau LOC ini aku juga masih belajar ya, dan aku juga banyak dibantu sama Kang Abu Marlo gitu, memahami filosofinya gitu, seperti apa sih, dan beberapa hal yang aku latih, yang aku praktekkan itu waktu itu di riset sama Kang Abu Marlo, katanya disuruh tahajud selama 1 bulan full. Wow. Di jam 2.30 pagi, terus abis selesai tahajud suruh melukin diri sendiri kayak butterfly hug gitu, terus ya bilang terima kasih sama diri sendiri gitu. Makasih ya Sam, makasih udah kuat, makasih udah bisa tegar dan lain sebagainya lah, intinya seperti itu. Ya jangan ditanya ya. Kayaknya waktu itu tiap hari nangis aja gue, selama tahajud tuh nangis, selama melukin diri juga nangis terus gitu. Dan banyak juga dikasih sama ya guru spiritual lah bisa dibilang gitu ya, salah satu ustadz juga yang kayak ngasih beberapa bacaan doa yang aku perlu baca gitu, terus zikir, terus secara psikologis aku lebih fokusin ke mindfulness-nya. Jadi aku berusaha banget untuk hadir di saat ini, being present. Jadi masalah yang lain udah bodo amat dulu deh gitu, kesampingkan semuanya. Yang ada di depanku tuh apa. Nah itu ada latihannya, teknik grounding salah satunya yang bisa dipraktekkan. Kayak 5 hal yang dilihat nih di depan mata aja, yang nggak ada di depan mata jangan dicari-cari gitu. Misalnya kalau sekarang kan ada kamera, ada handphone, ada lampu, ada gorden, ada tempat duduk gitu ya. Terus apa yang didengar, jadi 4 hal yang didengar itu mengaktifkan indera telinga kita atau indera pendengaran. Ya, misalnya dengar ada suara AC, ada suara mobil, terus kalau kita lebih hening lagi ada suara detak jantung kita, suara nafas kita, kemudian apa yang kita hirup dari indera penciuman kita. 3 hal tuh kita coba kita endus gitu. Oh ini ada aroma seger nih, misalnya aroma jeruk atau aroma parfum, dan juga aroma oh kayaknya agak-agak gak enak nih, misalnya kita lagi baru aja ada truk sampah lewat gitu kan. Itu kan pasti kecium aromanya gitu. Kemudian apa yang kita sentuh gitu ya. Nah itu juga kita harus menyadari dari taktil kita atau sentuhan indera kulit kita. Kayak kursi ini teksturnya apa ya, dirasain. Terus celana
baju yang dipakai itu apa. Oke. Bahkan tekstur kulit kita juga bisa kita rasakan sendiri gitu. Dan itu memang membuat kita jadi ngerasa lebih tenang, lebih ada di momen saat ini. Kemudian apa yang dirasakan, dikecap oleh indera mulut kita, itu juga jadi sesuatu hal yang bisa melatih. Kayak misalnya, oh mulutnya lagi rasanya pahit nih, atau mulutnya asam, atau kayaknya kita butuh permen nih, makan deh yang manis gitu. Terus jalan tanpa alas kaki di rumput atau di pasir, itu juga bisa mengaktifkan bagaimana kita melatih mindfulness ini. Kemudian aku juga rajin untuk meditasi. Meditasinya tuh ada beberapa hal yang aku lakukan, aku praktekkan. Kayak misalnya dalam 1 jam aku nggak akan ngomong, aku fokus cuma baca buku aja. Itu juga bagian dari kita meditasi gitu, artinya kita fokus melakukan sesuatu hal. Kemudian ada yang breathing exercise, jadi aku memfokuskan nafas aja, inhale, exhale. Aku nggak mikirin yang lain, walaupun ada pop up iklan ya di otak kita saat kita melatih meditasi, tapi aku berusaha untuk udah fokus lagi ke nafas. Inhale, exhale, inhale, exhale. Atau aku juga pakai kita apa ya, vibrasi atau frekuensi yang membersihkan aura gitu kan, aura cleansing, vibration kayak gitu tuh banyak banget hertz-nya yang bisa kita lihat. Harus dicermati juga sebetulnya kalau hertz-nya berapa, itu fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Nah aku biasanya tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kebetulan aku menyadari kalau aku cemas itu biasanya solar plexusku tuh jadi agak bermasalah, kayak daerah pencernaan tuh. Jadi ya kalau kurang tidur tuh biasanya ya udah pasti deh jadi sakit perut atau enggak jadi mules gitu. Terus itu aku pasti akan meditasi si aura cleansing itu, dan biasanya kayak 30 menit sampai 1 jam, tapi itu pakai musik. Jadi udah fokusnya tuh di dengerin musiknya sama nafas, dengerin musiknya sama nafas. Lama-lama relax banget. Habis itu kayak sakit perutnya hilang. Meditasi gitu. aura cleansing. Iya. 30 menit. Ya 30 menit. Waktunya biasanya? Bisa sebelum tidur, bisa pas pagi setelah bangun tidur. Jadi tergantung situasi sih sebenarnya. Tapi aku juga pernah beberapa kali kayak ini darurat banget, kayak kita kan kadang nggak bisa semuanya serba ideal, serba perfect kan ya. Jadi ada momen-momen emang harus begadang. Nah, aku sendiri tuh nggak bisa begadang sebenarnya. Jadi udah pasti nih kalau kurang tidur akan sakit gitu, dan tapi besok paginya harus bangun pagi-pagi untuk persiapan event dan lain sebagainya, kerja. Jadinya kayak di tengah-tengah perjalanan, nah aku bisa tuh ngelakuin itu. Atau misalnya harus terbang kemana, nah di pesawat aku dengerinnya itu biar aku relax. Bisa kayak gitu juga. Jadi sebetulnya bisa kapan aja sih gitu. Walaupun kalau kita bicara ideal ya sebelum tidur atau pas baru bangun tidur. Sama satu lagi. Jadi ini aku dapat materinya tuh ketika aku konsultasi sama psikolog. Dia tuh orang Finlandia, tapi dia tinggal di Spanyol kalau nggak salah ya. Udah lama sih, udah berapa tahun yang lalu. Jadi dia ngasih satu materi tuh untuk ngeriset motivasi di dalam otak kita. Jadi isinya adalah lagu yang dia ciptakan sendiri, musik, alunan musik aja, sama kata-kata yang sifatnya tuh untuk memotivasi kita. Tapi kata-katanya berupa pertanyaan. Nah itu aku dengerin terus-menerus tuh. Jadi untuk naikin vibrasi, untuk ngerisetnya tuh memang banyak sih yang aku praktekkan, bukan cuma 1 atau 2 hal. Salah satu pertanyaannya apa Kak? Kayak kenapa aku orang yang percaya diri dan kreatif, kenapa aku diterima oleh banyak orang, kenapa aku bisa jadi sumber inspirasi banyak orang, kenapa aku sangat senang berproduktif dan bisa bekerja dengan senang dan menikmati pekerjaan, kayak gitu contohnya. Oke. Jadi mencoba untuk menjadikan hal-hal itu sebagai habit begitu kira-kira ya?
Habit ya. Makanya orang penasaran ya, kenapa sih? Sam lo kok nggak gila sih? Iya, iya. Menarik sekali. Tapi kalau dari apa tuh namanya yang dicontohkan tadi, misalnya kayak meditasi, mindfulness, terus cleansing aura dan seterusnya, itu kan aku melihatnya intinya kan mengambil jeda dulu dengan pikiran supaya diri kita itu nggak diambil alih sama yang namanya pikiran gitu. Karena selama ini kita mengidentikan diri kita itu sebenarnya pikiran, padahal bukan itu begitu kan. Nah, mau itu meditasi statis atau dinamis, point of view-nya adalah bagaimana kita mengambil jarak dengan pikiran gitu. Kira-kira seperti itu kah? Dengan pikiran dan dengan duniawi ya. Iya, bahkan dengan emosi kita juga gitu. Jadi menetralisir lah, kalau aku lebih suka kata menetralisir, karena ketika pikiran kita maknai dengan emosi itu jadi nggak netral lagi, jadinya kita nggak bisa objektif. Oke. Nah, tadi sempat ngomong soal tidur juga gitu ya. Tidur ini kan hal yang sebenarnya disepelekan banyak orang gitu loh ya. Betul. Waktu tidur tuh disepelekan banyak orang. Aku aja akhir-akhir ini baru ngerasa banget gitu kan, baru ngerasa banget bahwa ternyata hidup tuh bisa berantakan gara-gara salah tidur gitu. Bagaimana urgensi pola tidur yang tepat menurut Kak Sam? Bener banget sih gitu. Aku tuh bahkan dulu ya, kalau waktu sekolah, waktu dari SMP, kayaknya aku menyadari itu dari SMP kelas 3 atau kelas 2 gitu, aku agak-agak lupa. Jadi aku akan merasa lebih seger dan siap belajar ketika setelah pulang sekolah aku tidur, terus kayak jam 7 aku udah bangun, mandi, makan, terus jam 9 ke atas tuh aku belajar full sampai jam 12, jam 1 gitu kan. Tapi ternyata itu aku lakukan terus sampai aku kuliah, itu berhasil terus. Bahkan kadang kalau misalnya udah kuliah tuh tidurnya kayak jam 8 sampai jam 2. Nah jam 2 aku baru bangun gitu, sekalian sholat tahajud, terus belajar apa segala macem, ngerjain tugas gitu kan. Belakangan makin berumur nggak bisa loh ngelakuin itu, karena makin banyak yang harus diselesain gitu kan. Dan tubuhnya makin ngerongrong. Akhirnya baca buku waktu itu triggernya adalah How to Sleep. How to Sleep. Ya itu bukunya aku baca tuh kalau nggak salah waktu aku di Dubai deh. Jadi ada pameran buku besar yang biasa tuh buku-buku diskonan itu tuh. Terus itu buku jadul sebenarnya. Kok menarik banget sih buku ini gitu. Terus baca-baca gitu. Oh ternyata tuh emang penting itu kita untuk tidur, bukan cuma untuk regenerasi sel kita, tapi ada produksi melatonin, ada produksi cairan pembersih otak yang ngebersihin otak kita dari racun-racun yang seharian kita udah terkontaminasi dengan produktivitas kita. Sehingga kalau kita benar-benar memanfaatkan tidur di jam 10 malam sampai jam 2 pagi, itu kita bisa jauh lebih optimal, lebih produktif dibandingkan kalau kita nggak tidur di jam itu. Nah, melatonin sendiri itu sebetulnya produksi terbanyaknya dimulai dari kira-kira jam 6 atau jam 7 malam. Produksi maksimalnya di jam 10 sampai jam 3 pagi. Terus masih terus berproduksi sampai siang, jam 1, jam 2-an lah gitu. Nah, kalau kita tidur siang, sebenarnya jadi nggak terlalu efektif dibandingkan kita tidur malam yang di jam 10 sampai jam 2 itu. Masalahnya, kalau orang-orang yang kerja di kota besar, itu kadang jam 10 baru sampai rumah. Baru bisa bersih-bersih, baru bisa ngobrol dan lain sebagainya sama anggota di rumahnya, jam 12, jam 1 baru tidur. Itulah yang membuat kita makin lama juga jadi bisa sakitnya ke fisik atau bisa sakitnya ke mental kita. Kalau ke fisik ya, paling banyak kan orang jantung, kanker gitu kan. Terus kalau yang mental, depresi, stres, paling banyak ke arah sana, atau cemas. Nah itu ternyata memang sangat penting gitu, sepenting itu sebetulnya untuk tidur. Aku sendiri tadi aku udah bilang kan, kalau kurang tidur tuh pasti perutku bermasalah, jadinya jadi cemas. Jadi memang
sebisa mungkin sekarang jam 9, jam 10 tuh udah harus tidur, udah jangan buka sosial media. Karena ya itu pengen bisa hidup lama, bukan untuk gimana tapi untuk membersamai anak aja sih. Oh ya, keren. Jadi minimal setengah jam lah ya, jangan scroll dulu supaya bisa deep sleep gitu kira-kira ya. Iya, tapi kan ada juga tuh orang yang kayak ngerasa aku tuh bisa harus tidur ada sebelum itu ya gitu ya. Harus ada TV yang nyala. Jadinya nggak scroll tapi dipindahin kan. Iya sih. Dari gadgetnya dipindahin ke TV. TV-nya di kamar nyala sampai pagi. Iya sih. Tapi kira-kira gitu, kalau misalnya kita memiliki perasaan-perasaan dongkol sama orang gitu ya, iri sama orang, pokoknya amarah aja lah sama orang gitu, itu bisa mempengaruhi muka kita enak dipandang apa enggak gitu. Implikasinya bisa sampai situ nggak sih menurut Kak Sam? Mungkin kalau orang yang regulasi emosinya bagus nggak akan kelihatan. Seperti aku loh. Walaupun dongkol gue senyum aja gitu ya. Kan banyak ya orang seperti itu. Maksudnya ya karena kita punya regulasi emosi yang cukup baik atau ada yang sudah baik gitu. Jadinya bisa menutupi perasaan itu walaupun harus berhadapan sama orang yang bersangkutan. Tapi yang paling kelihatan sebetulnya adalah kalau kita punya persepsi yang buruk terhadap diri kita. Kita nggak pede, kita ngerasa diri kita jelek, kita mikirin hal yang negatif terus. Itu pasti kelihatan dari muka kita. Coba aja, tolong dipraktekkan. Sekarang bayangin diri kamu mikirin yang negatif. Bayangin kalau diri kamu jelek, diri kamu nggak punya duit, diri kamu dibenci banyak orang, terus sambil kamu bercermin. Terus lihat tuh ekspresi mukanya gimana. Silakan difoto. Kalau udah, sekarang coba bayangin hal-hal yang positif tentang diri kamu. Kamu punya keterampilan, kamu punya temen, kamu masih bisa makan, betapa indahnya dunia ini, kamu bersyukur, kamu bisa masih melihat yang hijau-hijau, masih bisa beraktivitas. Nah, rasain itu sebagai bentuk rasa syukur kamu. Sekarang bercermin lagi, foto kalau bisa bandingkan yang pertama sama yang kedua. Yang kelihatannya lebih glowing yang mana? Oke. Itu tips dari Kak Sam ya, biar muka enak glowing. Dipandang, glowing gitu ya. Tanpa skincare loh. Soul care. Soul care. Oke deh. Di akhir sesi ini aku ingin menutup tentang menurut Kak Sam sendiri sih, pengalaman hidup maupun real case sahabat-sahabat tercinta di circle-nya Kak Sam gitu. Kunci kan ada ya orang dapat rezeki itu ada yang effort banget, tapi ada juga yang effortless gitu, santai-santai gitu, tapi malah dikejar-kejar rezeki gitu, nggak bisa di stop, unstoppable lah pokoknya ya. Itu rahasia rezeki. Menurut Kak Sam sendiri gitu ya, itu apa sih sebenarnya? Aduh, ngomongin rezeki ya. Jujur, taunya cuma berdoa. Mungkin agak lama jawabnya, karena aku sendiri merasakan ya, kayak kakakku tuh dapat rezeki gampang banget, kayak nonstop gitu. Sedangkan aku yang harus kuliah, harus kuliah sampai S2, harus meniti karir dari bawah, ya pokoknya berat lah hidupnya gitu. Untuk sampai di kondisi saat ini, nggak semudah itu, nggak. Bahkan lebih mudah Kak Darius ya? Jelas. Itu jelas. Bahkan kalau misalkan dipikir-pikir gitu ya, kemarin aku juga dapat pertanyaan kayak gini dari seseorang, Kak Sam bisa dapat networking sampai sekarang sebanyak itu dari mana?
Itu kan kira-kira kayak dari rezeki juga ya. Maksudnya sama lah, networking sama rezeki tuh mirip-mirip gitu. Jujur semuanya tuh sebenarnya snowball. Karena mungkin aku benar-benar lebih mendekatkan ke Allah, doa, ya Allah aku pengen ini gitu. Ya ada aja gitu. Tapi kalau misalkan aku kayak nggak doa, aku meremehkan gitu, ya tiba-tiba kayak loh kok nggak ada rezeki ya. Gimana ya gitu. Jadi kayak emang kalau buat aku dari situ sih, semakin aku rajin berdoa, berzikir gitu, itu kayak rezekinya gampang aja. Walaupun memang nggak dipungkiri harus kerja keras, iya, karena aku menekankan pada integritas. Jadi integritas itu kita bisa dipercaya sama orang. Orang minta apa, oke kita diskusi, terus kita bisa deliver, kita bisa ngasih yang ekspektasi orang itu harapkan dari apa yang kita lakukan. Itu di situ kayaknya bisa bikin jadi orang repeat order lagi kali ya dari pekerjaan. Sama jaga hubungan baik. Artinya gini, jaga hubungan baik tuh bukan berarti kita harus berkomunikasi terus gitu. Tapi gimana kita punya perasaan sama orang itu juga. Jadi misalkan kayak kita ketemu kerja nih gitu. Walaupun selama proses pekerjaan itu tidak berjalan dengan optimal, ada kendala, ada tantangan gitu. Tapi hati kita bersih dan saat kita salaman, makasih banyak ya gitu. Semoga nanti kalau ada event yang selaras lagi, kita bisa kerjasama lagi gitu. Terus kita mengimani dan mengaminkan itu, insya Allah jalannya akan kebuka lagi. Kalau nggak dari dia, jadinya dia ngenalin ke temennya atau ke kerabatnya, rekan kerjanya, gue bisa ada event nih gitu. Besoknya ya bisa dikontak juga, aku baru kenal nih karena kemarin event di sini, bisa nggak Mbak Samantha bantu buat di sini gitu. Dan itu nggak tahu loh, bisa aja itu kejadiannya rentang waktunya cuma 1 minggu atau rentang kejadiannya tuh 1 tahun gitu. Tapi aku mempercayai bahwa kalau kita benar-benar ikhlas, tulus, dan kita nunjukin etika kerja kita, ya insya Allah pasti ada selalu jalan aja sih untuk membuka rezeki baru. Tapi memang di dalam teori marketing kan kita pertama harus dikenal banyak orang, disukai banyak orang gitu ya. Dan yang ketiga dipercaya banyak orang gitu. Kalau kita udah dipercaya banyak orang kayaknya ya pasti rezeki lah ya, uang lah ya bahkan mencari kita, bukan sebaliknya begitu ya. Tapi aku yang tertarik dengan jawaban Kak Sam adalah ketika kemudian punya belief dengan banyak berdoa, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, semuanya menjadi lebih mudah, pengen ini, pengen itu, ada dengan sendiri gitu proses gitu. Nah, itu memang jangan-jangan jalan hidup manusia itu memang dipengaruhi oleh program yang ada di kepalanya aja Kak, macam-macam gitu, orang bisa beda-beda, tapi karena udah menjadi program, gimana menurut Kak Sam? Programnya gimana yang dimaksud Mas? Misalnya aku bisa ngedapetin rezeki itu dengan aku banyak berbagi, itu udah ditanam sama orang tua sejak kecil gitu. Jadi setiap habis berbagi, wow langsung ada kejutan. Seperti itu. Kalau aku dulu selalu mendapatkan kejutan yang tidak diduga-duga itu setelah after tahajud sih. Karena aku tahajud nggak putus tahajud tuh aku 11 tahun sih dulu ya. Wow. Tiap jam 2 terus gitu. Gimana Kak Sam? Iya, aku percaya itu. Sama aku waktu itu juga meriset otakku untuk being abundance ya. Jadi di teorinya abundance itu diajarin apapun yang kita spend, yang kita keluarin nih, itu akan balik 7 kali lipat ke kita. Jadi udah pakai aja. Jadi pakainya tuh tapi ya tetap ya harus mindful, nggak boleh impulsif gitu ketika kita memakai uang gitu. Benar, berzakat, bersedekah itu aku rutinkan juga. Dan aku merutinkan kalau zakat tuh bukan per tahun ya, tapi per bulan. Jadi benar-benar membersihkan lah gitu. Kita nggak pernah tahu soalnya duit itu bersih atau enggak kan. Jadi ya pokoknya diajarinnya kayak gitu, ya udah aku ikutin aja gitu. Dan ternyata bener, mau coba nih ya membelot. Mau coba membelot,
coba kalau zakatnya nggak dibayar per bulan, dibayar per 2 bulan atau per 3 bulan. Oke. Seret loh mas. Buktikan sendiri ya. Buktiin kan, Iya kita sih. harus ada self eksperimen untuk membuktikan hipotesa ya. Betul sih, betul. Dan itu benar seret loh. Terus kayak masalah lagi kurban ya, gitu. Ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi aku akan berusaha banget dalam berkurban itu ya sebisa mungkin yang nilainya lebih besar gitu daripada batas minimum. Karena aku ya balik lagi diajarkannya adalah semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita berkorban, datangnya lebih banyak lagi gitu. Tapi tetap sesuai dengan batas kemampuan. Bukan tiba-tiba beli sapi 100 juta, enggak juga sih gitu. Tapi at least kalau misalkan ada pilihannya kambing atau sapi, insya Allah aku lebih pilih sapi misalnya gitu. Nah, kondisinya juga gitu, kalau kita bicara tentang apa yang kita yakini, aku meyakini saat ini gini, rezeki itu akan selalu ada dan selalu cukup kalau kita meminta. Jadi kalau kita nggak pernah minta, itu kayaknya malah nggak ada. Sedangkan ini lucu banget soalnya, kayak aku minta dulu ya Allah aku tuh pengen banget punya rumah gitu. Itu doa terus gitu kan. Terus dengan aku suka bikin ini juga vision board gitu. Jadi apa yang aku mau aku taruh di situ untuk jadi motivasi kan. Itu kebeli loh rumah. Gitu. Terus ya Allah aku pengen banget nih pindah rumah soalnya nggak enak di sini gitu, banyak konflik lah apa segala macem gitu kan. Pengen yang lebih deket lah, pengen dulu waktu itu rumahnya di Bintaro, pengen yang lebih deket, pengen ke pokoknya yang maju lah, pengen deket Pondok Indah ceritanya gitu. Dapat loh, walaupun masih di pinggiran Lebak Bulus gitu ya, tapi dapat gitu, pindah. Terus itu vision board lagi? Ya bikin lagi kayak sambil sebelum yang ketiga gitu ya. Tadi pertama kan dapat rumah pertama, terus pindah rumah gitu kan. At least yang lebih keren lah ya. Nah itu tuh cara bikin vision boardnya, terus durasi atau jarak dari bikin sampai kemudian terrealisasi itu berapa lama, dan yang dilakukan selama proses itu apa gitu? Yang dilakukan berdoa dan berusaha. Kalau dulu ya yang bekerja lebih banyak mantan suamiku ya. Jadi ya bagaimana memotivasi dia untuk bekerja lebih keras lagi. Terus bikin vision boardnya vision boardnya saat ini yang lucu. Jadi gini, waktu aku survei cari rumah yang pertama kali, aku ngelewatin satu daerah. Dan di daerah itu aku tuh ngerasa gini, kok ada ya rumah atau perumahan di Jakarta yang berbukit-bukit, sejuk banget, terus rasanya homey banget. Kayak aku tuh udah pindah dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, terus beberapa keluargaku ada yang tinggal di daerah Serpong juga, terus di Bintaro juga gitu. Terus ngelihat daerah ini tuh beda feel-nya gitu. Kayak aku pengen deh nanti kalau punya rumah dapat nih di sini. Tapi pas itu duitnya belum cukup buat beli di daerah situ, jadinya beli di Bintaro. Nah akhirnya setelah 1,5 tahun deh kalau nggak salah rumahnya jadi dan kami tempati, yuk gitu kita cari rumah yuk gitu yang lebih maju apa segala macam. Itu ketemunya di daerah situ lagi, karena mungkin udah ada insting atau udah ditandain kali ya. Ditandain gue mau di sini nih gitu. Secara medan kuantum. Medan kuantum. Nah ternyata dapet gitu. Nah terus apa ya? Dari fase satu rumah yang di Bintaro ke yang rumah kedua itu kira-kira
perencanaan akhirnya mau dijual sampai laku itu dalam waktu cuma 6 bulan. Dalam waktu cuma 6 bulan. Terus, nah, rumah yang kedua terpaksa harus dijual, gitu, karena ada harta gono gini. Dan itu lama banget. Karena, ya kayak ikatan sama si rumahnya tuh besar banget. Karena kan kayak ini rumah impian. Melekat lah ya. Melekat. Ini kita tuh suka banget tinggal di situ gitu. Terus homey banget juga rumahnya. Itu lama banget untuk bisa melepas ikatan sama rumah itu. Tapi begitu kayak aku ngerasa, ya udah lepas di Sam. Udah bisa netral sama rumah itu. Akhirnya tuh dalam waktu nggak lama sih, nggak nyampe setahun kejual. Kejual ya. Oke. Gitu. Mantap. Sekarang masih belum tahu mau tinggal di mana. Aduh. Oke, keren banget ya. Kak Sam, terima kasih di sesi ini luar biasa.